Kelompok Tani Tanimulyo berdiri sejak tahun 1983 dan sejak tahun 2014 mengelola lahan yang terletak dekat dengan Universitas Tidar. Kelompok ini dipimpin oleh Bapak Ruswandi yang masih aktif melakukan budidaya padi di lahan seluas sekitar 1 hektar di Bandongan. Budidaya padi di sini dilakukan secara organik dan memiliki 2 musim panen dalam setahun. Mata pencaharian utama para anggota kelompok adalah bengkel dinamo dengan pertanian sebagai pekerjaan sampingan. Semua budidaya padi dilakukan secara organik dengan jenis padi yang tahan lama, dan irigasi utama berasal dari mata air pegunungan yang mengalir melalui saluran teknis. Benih padi yang digunakan kelompok tani biasanya berasal dari dinas kabupaten yang diberikan secara gratis dengan pengajuan proposal. Jika membeli, harganya sekitar Rp8.500 per benih. Kualitas benih bergantung pada varietas yang diminta, dan varietas yang sering digunakan adalah YR Mekongga. Pupuk yang digunakan 95% adalah pupuk kandang yang dibuat sendiri dari kotoran domba. Meskipun masih ada sedikit penggunaan pupuk urea sebagai masa transisi menuju organik sepenuhnya, pupuk dan bantuan lain seperti pengadaan jalan usaha tani, irigasi, dan domba juga didapatkan melalui program subsidi pemerintah. Namun, untuk mendapatkan pupuk urea dan kandang kadang harus memiliki kartu tani, dan bantuan ini diberikan setiap 3 tahun sekali. Dalam hal pestisida, kelompok tani lebih banyak membuatnya sendiri secara alami dari bahan-bahan seperti jenuh, daun, ponggol pisang, mojo, urin, tetes tebu, air cuci beras, dan sekitar 10 jenis bahan lain untuk pupuk cair organik. Produksi pertanian tiap siklus menghabiskan biaya sekitar Rp7,5 juta. Dengan pestisida diaplikasikan sekitar 16 liter per kali penyemprotan menggunakan takaran 4 sendok makan. Irigasi yang digunakan meliputi saluran sekunder dan tersir yang berasal dari Kali Semawang, sehingga tidak pernah mengalami kendala kekeringan. Sawah yang dikelola sudah mendapat bantuan infrastruktur sekitar Rp800 juta. Transportasi hasil panen dilakukan secara mandiri, sementara penggilingan padi dikelola oleh Gapoktan sendiri, namun belum memiliki tempat pemampungan gabah karena rencana pembangunan belum terrealisasi. Fasilitas di lahan cukup sederhana, dengan sinyal telepon tersedia namun tidak ada toilet di lokasi. Pengolahan lahan menggunakan traktor milik pribadi yang harus dibayar per kali pakai sekitar Rp200.000. Penanaman padi masih dilakukan secara manual oleh sekitar 18 orang. Selain traktor dan alat semprot elektrik, belum ada alat pertanian modern lain yang diperoleh dari pemerintah. Traktor pernah rusak namun hanya kehilangan baut dan sudah diperbaiki. Kelompok tani juga aktif mengadakan pelatihan alat modern untuk mempercepat dan memudahkan proses budidaya. Namun, anggota kelompok sudah banyak yang sepuh dan lahan terbagi menjadi petak-petak kecil. Kelompok tani mendapatkan bantuan berupa sprayer, pompa air ukuran 3 inch, dan penyuluh pertanian yang hadir kurang lebih setiap 8 hari, meski frekuensinya sudah berkurang. Ketua kelompok dipilih tanpa batas waktu tertentu dan hanya diganti bila merasa bosan atau perlu pergantian. Pengajuan bantuan dan proposal disusun oleh kelompok tani. Di Bandongan, koperasi juga ada tapi belum menunjukkan kemajuan signifikan. Prasarana pendukung seperti penyuluhan, sekolah lapang, dan praktek pertanian dari Bal PP dan Dinas Pertanian masih sering kurang optimal. Kendala dalam produksi pertanian padi hampir tidak ada karena budidaya sudah berjalan maksimal secara organik. Permintaan utama yang diharapkan adalah dukungan berupa subsidi dan alat-alat pertanian modern agar kelompok tani bisa lebih maju dan semangat dalam mengelola lahan. Harapan besar mereka adalah agar kelompok tani dapat terus berkembang dan usaha pertanian dapat berkelanjutan dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat.